Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Permatasari dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Pasca Sarjana UI Kadin Intan Lampung. Baiklah, di sini saya memenuhi tugas UAS Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Dr. Fisman Bedi MKom MMMSI dengan judul Pembangunan Kapasitas SDM dalam Bidang Pendidikan dan Sosial. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Kependahuluan. Pembangunan di Indonesia merupakan amanat sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana tujuan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Sumber daya manusia merupakan modal dasar dari kekayaan suatu bangsa karena manusia adalah faktor produksi yang bersifat aktif, mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber daya alam, membangun organisasi sosial dan politik, melaksanakan pembangunan nasional. Nah, peran SDM bukan hanya sebagai objek pembangunan saja, juga sebagai subjek pembangunan. Masuk pada metode. Metode pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kajian literatur tentang pembangunan SDM dalam konteks pendidikan dan sosial yang memuat bagaimana peningkatan kualitas SDM, modal sosial, dan pemberdayaan SDM pendidikan. Nah, metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif di mana saya telah mengumpulkan 38 artikel jurnal yang sesuai dengan topik yang saya bahas pada siang hari. Ada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan modal dasar dari kekayaan suatu bangsa karena manusia adalah faktor produksi yang bersifat aktif, mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber daya alam, dan membangun organisasi sosial, ekonomi, politik, dan melaksanakan pembangunan nasional. Dalam meningkatkan kualitas SDM, tentu ada yang dilakukan, yaitu strategi-strategi Indonesia untuk pengembangan pendidikan. Nah, ada 4 strategi yang dilakukan, yaitu yang pertama ada pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, yang kedua ada relevansi, yang ketiga ada peningkatan kualitas, yang keempat ada pamator efisiensi. Dalam konteks pembangunan nasional, kita sebagai mahasiswa tentunya harus tahu pembangunan manusia yang seutuhnya. Untuk meningkatkan mutu SDM paling tidak ada 4 unsur pokok yang harus diperjuangkan. Yang pertama ada peningkatan kualitas hidup, peningkatan kualitas SDM produktif, ada peningkatan kualitas SDM yang memiliki kompetensi, dan yang keempat ada pengembangan peranata. Jika kita lihat, maka konteks pembangunan nasional semakin hari maka akan meningkatkan sumber daya manusia yang ada di suatu bangsa tersebut. Teori human capital pendidikan adalah sebagai investasi SDM yang memberikan manfaat seperti diperolehnya kondisi kerja lebih baik, efisiensi produksi, ada peningkatan kesejahteraan, ada pendapatan kerja, pendapatan seseorang akan mengakibatkan kemampuan SDM karena kualitas pendidikannya. Nah, diperlukan kualitas SDM Indonesia minimal ada 5 kriteria untuk menghadapi konstelasi dunia yang syarat kompetitif. Ada 5 fokus utama APBN 2023. Pertama, bangun kualitas SDM unggul, penguatan kualitas SDM unggul yang produktif. Yang kedua ada inovatif. Yang ketiga ada berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan. Yang keempat ada sistem kesehatan. Yang kelima akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Nah, 5 fokus utama APBN ini ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa 5 fokus utama APBN 2023 ini mencakup kelima hal tersebut. Selanjutnya ada 10 strategi prioritas nasional untuk Making Indonesia 4.0. Nah, Making Indonesia 4.0 merupakan sebuah roadmap atau peta jalan mengenai strategi Indonesia dalam implementasi memasuki industri 4.0 untuk mencapai 10 besar ekonomi terkuat dunia di tahun 2030. Nah, yang pertama ada apa? Ada perbaikan alur aliran material, yang kedua mendesain ulang zona industri, yang ketiga peningkatan kualitas SDM, yang keempat pemberdayaan UMKM, yang kelima ada menerapkan investasi teknologi, yang ketujuh menarik investasi asing, yang ke-8 ada harmonisasi aturan dan kebijakan, yang ke-9 membangun infrastruktur digital nasional, yang ke-10 akomodasi standar sustainability.
Selanjutnya ada strategi pemberdayaan sumber daya manusia. Ada apa aja? Kita lihat ya. Yang pertama, menganalisis kebutuhan pemberdayaan. Yang kedua, memilih pegawai yang akan diberdayakan. Yang ketiga, membuat peraturan yang jelas dalam pemberdayaan SDM. Yang keempat, memberikan informasi mengenai lembaga. Yang kelima, memberikan pelatihan pada pegawai yang diberdayakan. Yang keenam, memberikan dorongan pada pegawai untuk selalu berinisiatif, memberikan motivasi pada pegawai yang akan diberdayakan. Selanjutnya ada faktor pemberdayaan sumber daya manusia. Menurut Stafford dalam bukunya Syarif, terdapat 6 faktor pemberdayaan sumber daya manusia antara lain kemampuan, ada memperlancar, ada konsultasi, ada kerjasama, ada bimbingan, dan dukungan. Nah, ketika potensi yang telah ada itu dikembangkan dan diberdayakan, maka dapat memberikan kontribusi bagi keberhasilan pembangunan. Mereka yang tidak dapat diberdayakan atau menyadari potensi penuh mereka pada akhirnya akan menjadi beban pertumbuhan. Oleh karena itu, pentingnya adanya pemberdayaan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas pembangunan atau keberhasilan pembangunan di suatu negara atau bangsa. Nah, kesimpulannya bahwa proses pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkesinambungan mempengaruhi lingkungan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kesejahteraan atas seseorang. Sumber daya manusia adalah elemen fundamental dari setiap bangsa karena manusia adalah faktor produksi yang terlibat aktif dalam mengamankan dana, memanfaatkan sumber daya alam, membuat organisasi sosial, melaksanakan kebijakan politik, dan juga ekonomi, melaksanakan proyek pembangunan nasional. Nah, lembaga Indonesia tentu memiliki cara-cara khususnya memajukan kualitas bangsa Indonesia dengan pendidikan dan sosial. Pendidikan diyakini sebagai salah satu industri yang memiliki jalur kritis dan rencana strategis untuk membangun satu bangsa. Nah, kesehatan masyarakat umum adalah satu-satunya sektor sosial yang harus diprioritaskan saat membangun. Itulah tadi keseluruhan penjelasan dari pembangunan kapasitas SDM melalui pendidikan dan sosial. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.